Seperti tadi pujian pembukaan yang sudah kita naikkan kepada Tuhan, benar bahwa memang sampai hari ini kita masih perlu Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi dengan Tuhan kita dimampukan melakukan segala perkara. Iya. Baik saudara-saudaraku, sudah 2,5 tahun ini kita ada di tengah-tengah situasi pandemi ya. Bagaimana perasaan ataupun respon saudara-saudaraku selama ini? Masihkah merasakan sentuhan tangan Tuhan, sentuhan kasih Allah, gandengan tangan Tuhan yang membawa kita terus keluar sebagai pemenang? Siang hari ini kita akan bersama-sama belajar akan kemurahan Allah lewat kebenaran firman-Nya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Saatnya Bapa di surga, kami datang di hadirat-Mu, tersungkur di bawah kaki salib-Mu untuk merendahkan diri dan menengadahkan tangan kami, memperoleh curahan anugerah kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, inilah pengakuan kami sampai saat ini, bahwa kami selalu dan terus perlu Engkau ya Tuhan. Engkau yang memelihara kehidupan kami. Engkau yang terus memperbarui hidup kami melalui janji kebenaran firman-Mu. Karena di dalam firman-Mu lah Tuhan, kami memperoleh jawaban. Di dalam firman-Mu Tuhan, kami selalu mendapatkan pengharapan yang pasti. Dan di dalam firman-Mu Tuhan, kami selalu memperoleh solusi dalam setiap permasalahan kami. Oleh karenanya itu ya Bapa di surga, biarlah curahan Roh-Mu yang kudus akan menyingkapkan seluruh kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib Tuhan, agar supaya seluruh isi hati Tuhan tersampaikan dalam pengurapan-Mu. Kami semua siap mendengarkannya. Biarlah firman Allah ini jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saat ini Tuhan sudah menyiapkan kita masing-masing. Coba kita buka di dalam Alkitab kita, atau yang pakai Alkitab juga boleh. Kita buka di dalam Titus pasal 3, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan merenungkan janji firman Tuhan pagi menjelang siang hari ini dari Titus pasal 3, ayat 3 sampai 8. Baik, saya membacakan untuk saudara-saudaraku dan saudara-saudaraku juga menyimak semuanya. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau
supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Sejauh ini pembacaan kita, berbahagia setiap orang yang mendengar, menyimak, bahkan terlebih apabila kita dimampukan melakukannya. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita membaca surat Titus ini adalah kiriman surat Rasul Paulus kepada Titus ataupun kepada jemaat di Kreta khususnya. Yaitu nasihat-nasihat yang menghendaki agar supaya apa? Jemaat di Pulau Kreta. Mereka jemaat yang beribadah, tetapi ibadahnya ini tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita menyimak di dalam Titus 1 ayat 12, dikatakan bahwa jemaat Pulau Kreta itu jemaat yang pembohong. Hidupnya masih selalu dipenuhi dengan kebohongan, dusta. Jemaat yang sebagai binatang buas dikatakan. Sebagai pelahap yang malas, selalu cari keuntungannya sendiri dengan mengorbankan orang lain. Itu yang dikatakan. Oleh karenanya itu, nasihat Rasul Paulus ini benar-benar agar supaya apa? Jemaat itu mau berubah, agar supaya apa? Nyata dalam kehidupan orang-orang di sekitarnya bahwa Tuhan akan menyatakan orang yang hidup di dalam Tuhan dan orang yang hidup di luar Tuhan itu memang berbeda. Saudara-saudaraku tadi baca di ayat 3 mengatakan apa? Bahwasanya jemaat Kreta itu, jemaat Allah masih penuh dengan hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan kedegilan, hidup dalam kebencian, dengki. Ngeri sekali ya saudaraku. Jadi nafsu keinginan mereka selalu terdorong untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Hal-hal yang sungguh menyakiti hati Tuhan. Kenapa? Karena pikiran mereka, hati mereka memang selalu terdorong untuk melakukan hal-hal itu. Mencoba melawan apa yang menjadi keinginan Allah. Jadi kita pun juga demikian saudaraku. Ketika kita ini mau mencoba berontak, mencoba melawan keinginan Allah, berarti apa? Kita ini sudah berusaha memutuskan relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Dan akibatnya apa? Hidup kita akan terus tenggelam di dalam kegelapan. Sementara Allah menghendaki ketika engkau sudah ada di dalam aku, engkau memperoleh kasih karunia, pembaharuan dan kelahiran kembali, hendaklah dengan kasih karunia Allah, dengan pertolongan Roh Kudus, saudara dan saya bisa melupakan akan peristiwa-peristiwa ataupun dengan kehidupan-kehidupan pengalaman hidup yang kelam di masa lalu seperti yang dialami oleh banyak murid Tuhan. Contohnya saja, seperti yang dialami oleh perempuan Samaria yang ada di sumur Yakub dalam Injil Yohanes 4, kalau saudaraku baca itu, bagaimana perempuan Samaria ini, ketika mereka belum jumpa dengan Kristus, ketika ia belum jumpa dengan Kristus, apa yang menjadi kebiasaan ataupun gaya hidupnya? Gaya hidupnya penuh dengan nafsu, gaya hidupnya penuh dengan kedegilan, kesesatan, penuh dengan kejahatan. Sehingga pada waktu ia jumpa dengan Kristus, apa yang dikatakan Kristus? Coba
Kalau engkau minum air yang kuberikan ini, maka engkau tidak akan haus lagi. Engkau akan menyembah Allah bukan di gunung ini, tetapi engkau akan menyembah Allah yang kamu kenal, bukan yang tidak kamu kenal. Nah, di saat ia jumpa dengan Allah, saat ia jumpa dengan Kristus, memperoleh sentuhan hati yang penuh dengan pelawatan, yang penuh dengan kasih karunia, ia meninggalkan buli-bulinya, meninggalkan segala sesuatu keinginan dunianya. Ia meninggalkan seluruh gaya hidup dunianya. Sehingga pada akhirnya apa? Pertobatannya muncul, kelahiran barunya dialaminya, ia boleh menjadi saksi banyak orang. Saksi bagi orang-orang di desanya. Bahwa ia mengakui dia itu Mesias loh. Ya, membawa banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Luar biasa kan saudara. Luar biasa. Oleh sebab itu dengan gencar dan dengan tegas Rasul Paulus membawa terus agar supaya apa? Titus yang masih muda, baik engkau itu melayani orang tua, laki, perempuan, pemuda, pemudi, anak-anak, lakukanlah itu dengan segenap hatimu, dengan kuasa ilahi yang menyertai engkau. Ketika engkau sudah boleh menerima apa yang dikatakan janji kehidupan kekal, keselamatan dari Kristus. Bagikan itu kepada saudara-saudaramu di Pulau Kreta. Jangan engkau takut. Karena apa di sini? Allah akan menyertai engkau. Jangan sampai jemaat yang sudah menerima kasih karunia Allah itu akan lepas dari kasih karunia itu sehingga mengikuti dengan gaya hidup yang lama kembali. Mereka melakukan apa yang dikatakan pemutusan relasi dengan Tuhan. Jangan sampai. Ingatkan mereka itu. Kemudian ayat 4 sampai ayat ke-8 ini tegas sekali, memang benar-benar. Rasul Paulus tegas sekali mengatakan, "Hei Titus, tolong, supaya engkau pun juga memiliki kesadaran ketika engkau menerima janji keselamatan yang kekal, kasih karunia anugerah Allah yang luar biasa. Seperti juga disampaikan buat kita. Keselamatan itu bukan karena engkau berbuat baik, bukan. Keselamatan itu bukan karena engkau itu dapat melakukan apa yang menurut keinginan kamu itu memang itu kudus di hadapan Allah. Tidak. Karena apa? Yang namanya keselamatan ataupun kasih karunia keselamatan itu adalah karya Allah, anugerah Allah, pemberian Allah yang baik, yang memberikan jaminan juga untuk saudara dan saya. Seperti apa yang terjadi di dalam Matius 15 itu. Perjumpaan seorang perempuan Sirofenisia yang anaknya sakit, hampir mati. Perempuan ini bukan perempuan Yahudi. Belum kenal akan Tuhan. Tetapi ia mendengar bahwasanya Yesus itu adalah pribadi yang banyak melakukan mukjizat demi mukjizat. Sehingga ketika Yesus masuk di kotanya, maka perempuan Sirofenisia ini mencoba datang tersungkur dan menjumpai Tuhan Yesus. Sekalipun ketika ia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku, tolong sembuhkan anakku." Seakan-akan memang Tuhan Yesus tidak menjawab itu. Bahkan ia mendapat marahan dari murid-murid Tuhan. Tetapi ia tidak putus asa. Nah, demikianlah perjalanan pengalaman iman kita. Jangan mudah putus asa. Sekalipun kita ini memang benar-benar masih ada di tengah komunitas pandemi saat ini. Tetapi oleh karena kasih karunia dan kemurahan Allah,
saudara dan saya masih dapat melakukan aktivitas kita yang luar biasa. Pemeliharaan Tuhan masih luar biasa. Karena kita memiliki keyakinan yang luar biasa ya saudaraku. Burung di udara tidak menabur dan tidak menyimpan. Tetapi mereka dipelihara Tuhan. Apalagi kita yang lebih berharga daripada burung. Dipelihara Tuhan. Ada jaminan hidup daripada Tuhan. Demikian juga ketika perempuan Sirofenisia ini mendengar jawaban Tuhan, seketika Tuhan melihat dan menjawabnya bahwasanya apa? Tidak baik memberikan roti ini yang disediakan untuk anak-anaknya diberikan kepada anjing. Tetapi perempuan ini tidak tersinggung. Perempuan ini tidak sakit hati. Aduh, luar biasa ya saudaraku ya. Dan inilah yang diinginkan Allah. Agar supaya apa? Kita pun jangan sampai dalam kehidupan kita ini, ketersinggungan kita ini selalu menggebu-gebu karena kondisi, karena keadaan. Apapun juga yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, pasti Tuhan mempunyai rencana yang baik. Ketika perempuan ini tidak tersinggung, apa yang dijawabnya? Benar Tuhan, bahwasanya memang tidak baik memberikan roti itu kepada anjing sebelum diberikan kepada anak-anaknya. Tetapi anjing itu pun menunggu jatuhnya remah-remah roti dari atas meja tuannya. Wow, luar biasa sekali. Hati perempuan ini luar biasa ya. Dan itulah memang benar yang diinginkan oleh Allah. Agar supaya hati kita ini tetap terjaga, dipelihara di dalam perkenanan Tuhan. Yang di sini tadi dikatakan bahwa dulu engkau pun hatimu penuh dengan yang dikatakan kedengkian, kejahatan, nafsu kedagingan yang luar biasa. Tapi oleh karena sentuhan ilahi, oleh karena perjumpaan dengan Kristus, perempuan ini pada akhirnya apa? Mendengar jawaban Tuhan. Sungguh besar imanmu itu, Ibu. Pulanglah, anakmu sudah sembuh. Iman, lagi-lagi iman yang memberikan jaminan. Nah itulah sampai hari ini bagaimana pengalaman iman hidup saudara dan saya. Apakah pengalaman iman itu sudah bermuatan apa yang benar, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah, atau masih bermuatan dengan apa yang menjadi nafsu kedagingan kita. Itu saja. Nah ini iman yang dikehendaki oleh Allah, yang kudus, yang berkenan, yang suci, itu adalah iman yang dikaryakan ketika kita selalu akrab dengan Tuhan. Perjumpaan kita dengan Tuhan sungguh-sungguh merupakan satu perjumpaan yang membawa kita di dalam pembaharuan demi pembaharuan. Dan itu semua dengan karya Roh Kudus Allah. Oleh sebab itu, keakraban kita dengan Tuhan jangan sampai bolong-bolong. Tuhan memberikan waktu hidup kita 24 jam satu hari. Sudahkah 1/10 dari 24 jam itu saudara berikan kepada Tuhan? Kembalikan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Lewat keakraban saudara dengan Tuhan. Lewat pembangunan terus relasi kita dengan Tuhan. Bukan berarti 2 jam 24 menit itu kita kunci kamar, kita di dalam kamar, tanpa peduli dengan lingkungan, tanpa peduli dengan istri, anak, suami, keluarga, tidak. Tapi bagaimana kita minta hikmat Tuhan, berhikmat dengan Tuhan, untuk selalu akrab dan komunikasi dengan Tuhan. Baik itu di pekerjaan, di luar ataupun di kantor, baik itu sedang nyetir mobil, baik itu sedang dalam perjalanan. Tapi fokus kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sepanjang hari ini, waktu ilahimu sungguh masih boleh menyertai waktuku. Sehingga aku boleh beraktivitas
hanya untuk memuliakan Engkau. Memuliakan Engkau. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Perjumpaan dengan Tuhan lewat kelahiran baru, lahir baru, pertobatan dari gaya hidup yang lama menuju kepada gaya hidup yang baru. Memang tidak gampang. Kita harus disertai dengan proses. Dan kalau kita sudah sampai kepada proses, paling-paling kita minta tolong Tuhan. Jangan proses itu jangan berat-berat ya Tuhan. Kalau boleh, seperti Tuhan bilang kan, lalukan cawan ini daripadaku. Siapa sih kita orang yang mau menderita? Tapi itulah konsekuensi hidup kita. Untuk kita terus mensyukuri kasih karunia demi kasih karunia Allah yang mengubahkan hidup kita. Sekali lagi, itu pembaharuan itu hari ke hari terus menerus, saudara. Terus menerus, tanpa putus-putusnya. Nah, pembaharuan itu sekali lagi melalui proses kehidupan, melalui tantangan, melalui persoalan, melalui penderitaan. Penderitaan yang mana? Penderitaan spiritual kita adalah penderitaan untuk kita apa? Menyangkali diri seperti tadi itu di dalam ayat 3 dan 4. Berbagai macam itu baru beberapa itu yang disebutkan. Kalau saudaraku tahu muatan hati manusia itu gelap seperti mobil Mercy yang mengkilap, tetapi kalau dibuka kapnya mesinnya juga hitam. Itu ada di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Banyak banget itu. Wow, berbagai macam kejahatan. Sangat-sangat mengerikan. Itu hati manusia. Tapi berbahagia saudara dan saya yang selalu mendapatkan kesempatan-kesempatan untuk selalu jumpa dengan Tuhan. Yang selalu jumpa dengan wajah Tuhan. Sehingga selalu jumpa dan dilawat dengan berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang mana sih? Itu bilangan 6 ayat 24 sampai 26 itu luar biasa Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Yang berkat itu selalu kita keterima ketika kita selesai beribadah. Ketika kita boleh selalu akrab dengan Tuhan. Dikatakan apa? Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat sinar Allah itu terus memberkati kita, menuntun langkah kita. Terus kita melihat kemuliaan demi kemuliaan itu. Kemuliaan itu apa sih? Kuasa yang memampukan kita siap untuk hidup selalu baru dan diperbaharui. Karena berkat kemuliaan sinar Tuhan itu ada sinar damai sejahtera, sinar kasih karunia, dan sinar kemuliaan gaya hidup. Ada kuasa dan kekuatan yang mengubah gaya hidup saudara dan saya. Seperti apa yang dialami oleh Zakius. Lukas 19 itu. Tentunya saudara-saudaraku sudah berkali-kali baca dan baca itu. Kisahnya Zakius. Saat Zakius mendengar juga kesaksian banyak orang bahwasanya Yesus Kristus itu adalah Mesias yang menyembuhkan banyak orang, yang membangkitkan orang mati. Penasaran dia, ingin melihat Yesus itu yang bagaimana sih. Tetapi karena kondisi keadaannya, maka ia tidak bisa jumpa dengan Tuhan seperti orang-orang yang lain. Dia naik ke pohon ara ketika Tuhan masuk ke Yeriko. Saudaraku tahu kenapa Zakius itu naik ke pohon ara. Bukan karena dia badannya pendek saja, saudara.
Karena saat kerinduannya yang menggebu-gebu ingin tahu, istilahnya kalau anak zaman sekarang itu kepo gitu ya, pengen tahu. Tapi ia tidak diberi kesempatan, orang banyak yang berjubel-jubel itu jalan. Karena semua orang memang pada waktu itu membenci Sakius. Kalau sekarang ini Sakius itu kepala ataupun direktur keuangan kali ya. Kepala keuangan itu. Kepala keuangan negara. Apa yang dilakukan Sakius dengan memungut pajak lebih daripada yang harus dipungutnya, tidak suka berbagi, ya, menyenangkan diri sendiri, mengumpulkan harta kekayaannya sendiri untuk kesenangannya sendiri, membuat banyak orang membenci dia. Coba kalau dia baik, pasti ketika dia mau lewat, Tuhan akan memberikan jalan. Silakan Pak Cakis, pasti. Tapi karena banyak orang membenci dia, biarin aja orang itu. Nggak usah dikasih jalan, biarin saja. Tetapi akal Tuhan ataupun pemberitahuan Tuhan lewat akalnya dia naik sebuah pohon ara. Bukan kebetulan ketika Tuhan Yesus melihat ke atas, bukan. Tapi itulah memang suatu prosesnya yang dilakukan untuk kehidupan saudara dan saya. Ya, saudaraku, proses yang luar biasa. Untuk apa? Menyelamatkan orang-orang yang sesungguhnya Tuhan tahu hati kita ini. Karena Yesus Kristus datang bukan untuk mencari orang yang benar, tetapi Tuhan Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa. Yang berdosa. Kasih karunia-Nya disiapkan dan diberikan untuk saudara dan saya yang selalu rindu mau datang kepada dia, membangun relasi dengan dia. Seperti juga yang dinyatakan kepada Sakius. Saat Tuhan melihat ke atas, Tuhan langsung bilang, Sakius, turunlah. Hari ini loh, aku akan masuk di rumahmu hari ini. Seketika itu hatinya berlonjak dan kegirangan sekali. Dia segera turun. Dan perjumpaan dengan Tuhan, kasih karunia Kristus, kemurahan Kristus, melawat dan menjamah hatinya. Sehingga dari sejarah pengalaman imannya dalam Lukas 19 ayat 6 itu dikatakan, maka bersukacitalah Sakius. Lawatan kasih karunia Tuhan memberikan kepada Sakius sukacita. Kalau ada sukacita, berarti ada bahagia. Kalau ada bahagia, berarti bisa mengucap syukur. Bukan berarti Tuhan mengajak kita mengucap syukur karena bahagia dulu, enggak. Tetapi bahagia, mengucap syukur dulu, maka kebahagiaan, sukacita itu akan datang. Dan sukacita Sakius mengubahkan kehidupan dia. Kasih karunia Kristus dalam perjumpaannya dengan kasih karunia Kristus mengubah gaya hidupnya, mengubah cara hidupnya, mengubah pikirannya, memurnikan keinginan hatinya. Apa yang dia katakan, pertobatannya muncul. Aku akan kembalikan apa yang kuambil dari orang itu menjadi 4 kali lipat. Aku akan kembalikan. Dan separuh daripada hartaku akan kujual dan aku akan bagikan kepada orang-orang miskin. Wow, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Pertobatan yang luar biasa. Luar biasa. Bukan berarti Tuhan hanya memperhitungkan persembahan kita ini harta, enggak.
Tetapi dunia kita ini loh, duniawi kita ini, ketika Tuhan memberikan satu pembaharuan dan kasih karunia, duniawi kita ini kita taruh di bawah kaki salib Tuhan. Kita pendam dalam-dalam untuk kita diubahkan, dipimpin dengan satu kasih karunia yang penuh dengan janji yang namanya keselamatan kekal. Itu yang utama dan terutama. Sehingga perubahan hidup kita ini juga bisa dirasakan banyak orang. Dirasakan orang-orang sekitar kita. Bagaimana mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana mengalami kehadiran Tuhan. Bagaimana mengalami sentuhan kasih karunia Tuhan. Dan bagaimana kita boleh melihat banyak orang akhirnya memang mencari Kristus, mengakui Kristus sebagai Mesias Allah yang hidup. Nah, luar biasa kan saudaraku. Luar biasa dan luar biasa. Karena tidak ada keselamatan di dunia ini. Bukan karena tadi dikatakan keselamatan itu, kasih karunia itu bukan karena perbuatan baik munda. Efesus 2 ayat 8 kan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Bukan karena engkau berbuat baik. Bukan karena engkau rajin gereja. Bukan karena engkau rajin perpuluhan. Bukan berarti tidak boleh lo rajin gereja. Bukan karena engkau rajin berdoa. Enggak. Tetapi semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam situasi pandemi sampai saat ini, biarlah kita juga terus bersyukur hanya oleh karena kasih karunia Tuhan yang boleh memampukan kita untuk Tuhan menilai, memperhitungkan apa sih yang kita lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaannya. Hari kesehatan. Sebab hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada jaminan. Dan jaminan itu jaminan yang sangat-sangat mahal. Saudara dan saya menjadi bagian yang dihargai Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Jaminan itu jaminan yang diberikan Tuhan luar biasa. Luar biasa. Jaminan yang bagaimana sih? Ketika kita taat, ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, ketika kita mau dituntun oleh Roh Kudus, ketika hidup kita ini mau sungguh-sungguh melekatkan hati kita kepada Tuhan, selalu membangun relasi kehidupan kita dengan Tuhan yang luar biasa. Jaminan dalam seluruh kehidupan kita ini menjadi bagian yang Tuhan perhitungkan. Coba bisa dibantu Pak Yandi, kita buka coba Ulangan 2 ayat 7 Pak. Baik Bu, Ulangan 2. Ya, minta tolong Pak Yandi. Ulangan 2 ayat 7 ya Bu? Iya, Ulangan 2 ayat 7. Ulangan 2 ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Yes. Memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini, Yes. ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Yes. Apa itu maksudnya, saudaraku? Lihat. Bagaimana bangsa Israel yang tegar tengkuk. Bangsa yang menjadi milik Allah. Mereka mencoba terus tidak taat kepada Tuhan. Terus mengeluh, dan mengeluh. Sementara di sini Tuhan katakan apa? Aku ini yang memberkati engkau sampai hari ini. Aku memberkati engkau. Sehingga apa? Engkau tidak kekurangan sesuatu apapun. Aku yang memberkati seluruh karya pekerjaan tanganmu. Sehingga engkau tidak kekurangan satu apapun.
Aku yang memberkati engkau dan menyertai engkau dalam seluruh perjalanan hidupmu. Bagaimana hidup kita di tengah-tengah padang gurun yang luas ini. Dunia ini ibaratnya padang gurun, saudara. Karena banyak binatang buas, binatang berbisa, musuh-musuh, penyamun, dan semuanya yang hendak merampas, merampok, dan membinasakan kita. Tetapi apa dikatakan oleh Kristus? Akulah gembala yang baik. Aku yang memberkati engkau. Jam doa kita diperhitungkan Tuhan. Sekali lagi, keakraban kita diperhitungkan Tuhan. Jam kerja kita ataupun etos kerja kita juga diperhitungkan Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan, kita harus selalu berani tampil beda. Sekalipun memang harus melawan arus. Risiko memang risiko. Kita akan dibenci, kita di sini akan dicemoohkan. Tetapi jaminan Tuhan apa tadi itu? Aku akan memberikan engkau, tidak pernah membiarkan engkau kekurangan satu apapun juga. Jam terbang kita juga diperhitungkan Tuhan. Kalau bangsa Israel dikatakan 40 tahun aku menyertai perjalananmu di padang gurun. Wow, Ibu Pendeta mengakui, sekarang ini Ibu Pendeta sudah 67 lebih. Selama 67 tahun lebih, bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan Ibu Pendeta sampai hari ini. Diberkati bersama anak, mantu, cucu. Benar, tidak pernah kekurangan satu apapun. Bahkan dalam segala kecukupan yang Tuhan anugerahkan, kita masih bisa berbagi. Aduh, luar biasa, luar biasa. Kalau kita apa? Menomorsatukan Tuhan. Saudaraku tahu, burung Raja Wali itu tidak akan terbang ketika hanya di atas tanah 2 meter. Paling yang bisa terbang di atas tanah 2 meter itu adalah ayam, ya. Ayam. Tapi Raja Wali tidak bisa. Namun ketika Raja Wali itu dihembus dengan badai yang luar biasa, sekalipun dia digoda oleh burung gagak yang bertengger di atas lehernya, dia terus terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar badai menerpa dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama dia. Aduh, luar biasa. Burung gagak itu terus patok terus. Tapi dibiarkan saja sama Raja Wali. Acuh Raja Wali, cuek. Tapi ketika Raja Wali terbang tinggi, apa yang terjadi? Burung gagak itu tidak tahan. Kehabisan napas, dia mati dan jatuh. Nah, itulah saudara dan saya. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Berbahagialah orang yang selalu siap dipimpin, dituntun Tuhan. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Siap diubahkan di dalam seluruh gaya hidup kita. Saat demi saat. Sekalipun sekali lagi di padang gurun banyak tantangan dan persoalan yang harus kita hadapi. Pernah kan saya sampaikan, tantangan yang kita hadapi ini bukan tantangan, tapi rantangan. Rantangan catering. Rantangan itu setiap hari datang. Setiap hari menunya itu akan ganti. Dan pasti menu atau taste-nya rantangan itu setiap hari akan tambah. Kalau tadinya ayam rica itu pedisnya sedang, lama-lama pedisnya pedis sampai pedis sekali. Tapi apa? Kita terus mencari. Enak kok, ya kan? Karena apa? Janji Tuhan. Jangan takut. Aku yang menyertai engkau selama engkau berkelana dalam pengalaman imanmu di tengah-tengah padang gurun yang luas ini. Aku ada
dengan Engkau. Aku gembalamu yang baik. Sekalipun engkau dalam lembah kekelaman, jangan takut bahaya. Sebab gadaku, tongkatku, itu yang menghibur kamu. Wow. Mazmur 23 ayat 4 itu ya. Dahsyat banget saudara. Baik saudaraku, bagaimana saudara dengan saya? Bagaimana perjumpaan banyak teladan ataupun murid-murid Tuhan? Jumpa dengan Tuhan, mengalami satu perubahan gaya hidup yang luar biasa. Dari yang tidak kenal menjadi kenal. Dari menjadi gaya hidup duniawi, maka dibuangnya menjadi hidup yang rohani, yang takut akan Tuhan. Rohani, bukan rohana. Sekali lagi, sekalipun lewat tantangan. Jadi memang kehidupan perjalanan pengalaman iman kita ini siman juntak, setia, beriman, maju tak gentar. Sebab tantangan itu maju kena, mundur kena, saudara. Tapi sekali lagi bersama Tuhan kan, Tuhan bilang, jangan takut, aku yang memberkati engkau, aku yang menyertai engkau, aku yang terus memperhitungkan etos kerjamu. Bagaimana engkau bersama dengan aku menjadi saksi-saksiku, menceritakan kebesaranku, ya kan? Sekalipun kita harus melawan arus ya saudaraku, sekali lagi. Tapi bersama Tuhan kita akan dimampukan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Kasih karunia Allah bukan karena perbuatan baik, tapi kasih karunia Tuhan yang mengubahkan seluruh kehidupan, yang memperbarui selalu kehidupan kita ini. Oleh karena kemurahan demi kemurahan Allah. Puji bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang sangat indah. Kita langsung berdoa ya, Nak. Oke, baik Bu. Bentar, saya buka dulu itu yang Ibu Armi kasih pokok. Ya. Engkau Tuhan pasti buka jalan. Engkau Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Uta Tuhan pasti buka jalan. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berhenti di dalam berbicara, namun Roh Kudus Allah akan terus berbicara dalam kehidupan kami lewat lawatan kasih karunia-Mu, sehingga hidup kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu sungguh hari lepas hari Engkau perbaharui untuk kami menjadi saksi-saksi Kristus, bertanggung jawab untuk dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, sehingga banyak orang di sekitar kami pun akan mengalami, merasakan indahnya perjumpaan dengan Tuhan yang membawa kepada jaminan kehidupan yang kekal. Oleh karenanya itu ya Bapa, syukur kepada Allah karena Tuhan Yesus Kristus yang boleh memberkati semua saudara-saudaraku Tuhan di persekutuan doa TMT ini ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau memperhitungkan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaraku siang hari ini di dalam melakukan pekerjaan Allah. Baik itu Ibu Armi, baik itu Pak Yandi, baik itu saudara-saudaraku yang lain ya Tuhan. Jerilah mereka Engkau perhitungkan. Persekutuan doa kami Engkau berkati dengan semua pengurusnya yang selalu ambil bagian di dalamnya. Agar supaya persekutuan doa sahabat-sahabat Tuhan di perusahaan Tiara Marga Tradindo ini Tuhan sungguh menjadi saksimu, menjadi bagian komunitas yang menceritakan kebesaran-Mu saat demi saat. Bapa di surga, syukur kepada Allah bahwa kami masih boleh diperkenankan ya Bapa, membawa pokok-pokok doa kami
khususnya untuk perusahaan Tiara Marga Tradindo Group ya Tuhan, agar supaya berkat hikmat marifat-Mu Engkau curahkan dan Engkau anugerahkan untuk top manajemen kami dan seluruh karyawan bisnis perusahaan Tiara Marga Tradindo Group, seluruh holding Tiara Marga Tradindo Group. Tuhan Yesus memberkati mereka, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Demikian juga ya Bapa, kami mengucap syukur owner perusahaan ini ya Tuhan, keluarga besar Pak Hamami almarhum, Engkau juga memberkati, agar supaya senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yesus, agar supaya senantiasa di dalam gandengan tangan Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan, di dalam mereka menjalankan amanah Tiara Marga Tradindo Group sesuai dengan misi dan visi yang sudah ditanamkan oleh almarhum Bapak Med Hamami. Kami percaya itu Tuhan, karena Tuhanlah yang sudah memberikan hati yang penuh tanggung jawab, yang penuh dengan sukacita bagi seluruh karyawan, bahkan bisnis perusahaannya. Demikian juga ya Bapak, kami mengucap syukur boleh membawa saudara-saudaraku yang hadir siang hari ini ya Bapak. Engkau tahu akan segala pergumulan mereka. Mereka yang rindu akan pasangan hidup. Mereka yang rindu dihadirkan malaikat kecil di tengah-tengah keluarga mereka. Mereka yang rindu untuk senantiasa dipakai Tuhan di dalam seluruh pekerjaan mereka, aktivitas mereka. Di Tiara Marga Tradindo Group, baik yang bekerja di kantor maupun yang bertugas di lapangan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan hikmat untuk dapat menjalankan tugas dengan benar dan menjadi berkat bagi lingkungan kerja dan customer. Demikian juga nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap keberhasilan, keberuntungan yang mereka capai. Itu semua adalah kasih karunia-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudaraku yang tidak hadir siang hari ini, dimanapun berada, apapun juga yang menjadi keputusan mereka. Biarlah Tuhan Yesus tolong, Tuhan jamah, agar supaya ketika mereka ada yang lemah tubuh, Engkau memberkati. Khususnya ya Bapa, kami berdoa untuk Ibu Marlene Francisca, Trakindo Java area, pasca operasi tempurung lututnya Tuhan. Tuhan, kami mengakui lutut ini, kaki Ibu Marlene Francisca adalah Engkau yang merajut, Engkau yang mengukir Tuhan. Dan kaki itu adalah untuk memuliakan nama-Mu. Lutut itu untuk berlutut, mendoa, dan bersekutu dengan Engkau. Oleh sebab itu kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, oleh urapan tangan-Mu yang penuh bilur-bilur kepuliaan, saat demi saat Engkau pulihkan Tuhan Ibu Marlene. Dan Engkau kembali memakai kepulihan lutut, tempurung lutut Ibu Marlene menjadi kesaksian-Mu bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Yesus Kristus adalah tabib yang agung. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan kami. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Engkau memberkati semua tim medis yang menjadi garda depan dalam distribusi vaksin. Engkau memulihkan bangsa negeri kami dalam segala segi dan sektor, baik ekonomi, sosial, politik, keamanan. Dengan Tuhan melawat dan menjamah semua pasien yang terpapar, baik yang isoman di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan memberkati dan memulihkan, sehingga bangsa negeri kami ini Tuhan akan mencari Engkau, mengakui Engkau bahwa Engkaulah Mesias Allah yang hidup. Kami juga mengucap syukur ketika Tuhan juga melawat karyawan-karyawati kami Tuhan yang saat ini masih positif COVID, baik juga yang menjalani isoman di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, Engkau memberkati, karena dengan kekuatan penghiburan dan lawatan mereka tahir, mereka sembuh untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu Tuhan sungguh akan berbuah dalam kehidupan kami. Karena firman Allah itulah Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Firman Allah itulah yang menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami. Tuhan mengucap syukur
Engkau juga mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kami. Tuhan tidak pernah memperhitungkan pelanggaran kami. Namun apa yang kami lakukan, aktivitas kami sampai saat ini pun, oleh karena kasih karunia-Mu, kami boleh kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar, menjawab seruan lolongan kami Tuhan. Karena kami berseru hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama. Nama yang sudah boleh menyembuhkan penyakit kami, memulihkan kekuatan kami, memberikan pengharapan bagi kami, memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan kami, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan ambil kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saya kembalikan Pak Yandi. Terima kasih Bu Pendeta Lena yang sudah memimpin kita ke dalam firman Tuhan dan sekaligus doa syafaatnya. Saat ini kita akan masuk dalam sesi persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengirimkan persembahannya, nanti bisa melalui transfer ke rekening yang sudah disiapkan oleh pengurus. Seraya kita bisa nyanyi pujian dengan judul "Dengan Apa Akan Kubalas".